Pemirsa, penyanyi Pinkan Mambo kembali membuat berita sensasional di media sosial. Secara terang-terangan, mantan personil duo Ratu ini mengumumkan telah memiliki pacar baru. Lewat live di akun TikTok, Pinkan memperkenalkan pacar barunya bernama Arya Khan. Profesi Arya disebut-sebut seorang TikToker. Arya kerap berjoget Tak butuh waktu lama bagi ibu 5 anak itu bisa dekat dan jatuh cinta dengan Arya Khan. Bahkan Pinkanlah yang pertama mengajak pria itu untuk berpacaran. Tak perlu menjawab lama, ajakan Pinkan untuk pacaran tersebut langsung diterima oleh Arya. Sejak menyatakan berpacaran, keduanya semakin sering tampil berdua secara live di akun TikTok. Keduanya tak malu-malu bercanda dan tampil mesra di sosial media. Ya aku ngomong, aku pegang tangan. Ya aku kok belum terima. Iya, intinya kamu pegang dulu tangan aku, sini. Aku pengen ngerasain ada nggak setruman cinta yang ngerebet ke hati. Coba ya. Coba aku pegang dulu, kalau emang ada cinta berarti aku ngegeter ya. Iya. Oh berarti ada, ini ada. Ya udah sekarang 3,6K penonton ya. Saksi ya. Rekod guys ya. Aku mencintai kamu. Udah. Aku nggak mau jadi pacar. Aku nggak ditembak dong itu namanya. Iya, aku mencintai kamu, itu namanya nembak. Kamu mau nggak? Nah gitu, kamu mau nggak? Makanya dengerin dulu, jangan nyerocos saya Mambo. Ini nembak paling gak romantis sedunia. Sumpah menye-menye. Wajar guys. Sumpah menye-menye. Aku kaku. Nembak paling gak romantis. Aku jomblo lama, wajar aja aku kaku. Kamu ngertiin aku dong. Ya udah nih sekarang nih, diam ya. Lihat wajahku. Aku mencintai kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak jadi istri aku? Kok langsung istri? Ya. Pacar dulu baru nanti kan. Kalau pacar jadi bisa putus, istri juga bisa cerai. Ya udah, aku pengen seumur hidup bersama kamu. Apa kamu mau susah seneng bersama aku? Tapi jangan tinggalkan aku di saat aku suatu saat diuji, terpuruk. Aku pengen kamu dampingin aku, kasih aku semangat. Aku akan terus berjuang, bahagiakan kamu. Tinggal kamu pilih jawabannya. Kamu kayak gini cuma buat konten kan? Toh kan, begitu melulu ngomong ini dari hati loh. Aku dari hati. Kamu tuh pura-pura baper, cuma pura-pura doang kan? Pura-pura kan? Aku dari hati. Pura-pura kan? Nggak ada aku pura-pura. Aku sayang kamu dari hati. Tuh. Sebelumnya dalam unggahannya, Pinkan bercerita awal mula dirinya menyukai Arya Khan. Dimulai saat mereka berkenalan melalui sosial media, keduanya kemudian kopi darat di salah satu lokasi. Dari situ keduanya kemudian sering membuat konten bareng dan tayang live berdua di akun TikTok. Kedekatan keduanya ini pun sontak mengundang komentar beragam dari netizen kalau kedekatan keduanya hanya sekedar gimmick dan pansos demi popularitas dan cuan semata. Lantas benarkah Pinkan sedang membutuhkan pendamping hidup untuk membantu keluar dari krisis ekonomi yang tengah dialaminya kini? Dan sosok seperti apakah yang Pinkan cari? Aku sama kamu duluan. Aku bilang, aku suka kamu. Terus dia bilang, sekarang udah lihat aslinya nggak suka kan? Katanya gitu. Terus aku bilang, enggak kok, tambah suka. Padahal sambil mikir, suka apa enggak ya? Tapi habis itu suka. Terus, nah di McD itu hari pertama kita ketemu. Kan aku bilang, aku suka sama kamu. Kenapa gini. Gitu. Terus aku bilang, jadi gimana nih kita? Aku yang bilang gitu. Kita pacaran apa enggak nih? Gitu. Jadi kayak aku yang nembak, kan pokoknya gitu lah. Nah terus dia bilang, yaudah cepetin aja. Kita jadian aja. Kata gitu. Jadian aja lah kalau gitu. Kayak gitu. Jadi nggak nembak langsung berupa kalimat. Udah kita jadian aja gitu. Jadi nggak ada romantis soalnya cewek kan kayak ditanya ya, kamu mau nggak jadi cewek aku? Itu kan momen yang ditunggu-tunggu. Kamu tuh melewati momen itu langsung ke, kita jadian aja gitu. Simpel dalam hati aku, gue mau aja gitu. Tapi gue juga belum suka. Iya. Jadi nggak salah juga ya. Udah, nggak usah berdebat-debat kalau urusan cinta. Nah udah, terus jadi kita jadian aja.
Nah terus sejak hari itu, terus besokannya kita ketemu gitu, hampir. Sampai saat ini, status Pinkan memang masih penuh tanda tanya apakah ia sudah resmi bercerai dengan Steve Quantania, suami keduanya. Pasalnya, September lalu ia menyatakan akan bercerai dari Steve dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Namun kabar tersebut tak jelas adanya, sementara sang suami justru tengah dipenjara karena kasus pelecehan seksual terhadap anak kandung Pinkan dan menolak untuk bercerai dari Pinkan. Dan selama 2 kali menikah, Pinkan dianugerahi 5 anak. Sementara itu viral, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pelalawan, Riau melahirkan bayi di dalam kapal cepat atau speedboat saat dalam perjalanan dari Kuala Kampar tujuan Tanjung Balai Karimun. Dengan pertolongan bidan puskesmas, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut berhasil diselamatkan. Seperti inilah video amatir warga yang viral saat detik-detik penumpang kapal cepat melahirkan bayi perempuan di dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun. Awalnya pasangan Hasan dan Norzila ini memeriksa kandungannya di Puskesmas Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dari diagnosa tim medis, pasien sudah mengalami kontraksi dengan bukaan 3, lalu pasien meminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk menjalani persalinan secara sesar. Mengingat bayi pertama dilakukan persalinan secara sesar dan jarak usia kandungan dengan bayi pertama belum mencukupi 2 tahun, akhirnya pihak puskesmas melakukan rujukan dengan menyiapkan pendamping bidan. UGD di sana sudah mengokekan, mengkonfirmasi bahwasannya oke, segera dirujuk. Nah, setelah kami persiapkan pasien, kami putuskan untuk memberangkatkan pasien pada pukul 6.45. Ternyata karena ada sesuatu dan lain hal dari pihak keluarga, pasien baru bisa diberangkatkan dengan speedboat kedua dan yang terakhir pada hari itu, yaitu pada pukul 7.45 WIB. Kami sudah mempersiapkan juga kemungkinan bahwasanya akan terjadi persalinan di jalan atau di mana saja sebelum sampai ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun dengan menyiapkan seluruh peralatan baik dari infus, kemudian obat-obatan, kemudian juga obat oral dan menyiapkan 2 orang bidan pendamping. Menurut dokter puskesmas Yogi Novita, pasien dibawa dengan menggunakan kapal cepat pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi. Selang setengah jam perjalanan laut, pasien meraung kesakitan. Dan sontak bidan yang sudah disiapkan membantu persalinan bayi tersebut di dalam kapal cepat tersebut. Dengan peralatan medis yang sudah disiapkan, selang setengah jam kemudian, bayi berjenis kelamin perempuan dengan bobot 2,6 kg dan panjang 49 cm berhasil diselamatkan dengan persalinan normal. Setelah menjalani perawatan medis selama 1 malam, kini ibu dan bayi yang diberi nama Putri Kurniawati tersebut dalam kondisi sehat dan sudah dipulangkan ke rumahnya di Kuala Kampar. Peristiwa tersebut sontak membuat sejumlah selebriti terharu dan bahagia. Unik banget menurut aku, kayak it's just beautiful and unique. Itu sih. Dan banyak banget yang bantuin juga kan, jadi kayak it shows that there are still good people there. Oke. Sebagai seorang lumayan sih. tapi ngeliat perjuangan ibu. Tapi ya perjalanan seorang ibu kan pasti panjang banget ya Rina. Apa under any circumstances, kayak dalam situasi atau kondisi apapun kita harus ada dan memberikan terbaik untuk anaknya. Dan kelihatan banget, apalagi di cerita yang ini, kayak dia mengorbankan hidup dan matinya tuh buat anaknya, even di kapal gitu ya, mau nggak mau lah ya, kan udah takdir emang harus lahiran ya. Jadi kayaknya hebat banget sih. And I hope she's okay now. Gitu.
Sementara itu di lain peristiwa, jembatan gantung peninggalan zaman penjajahan Belanda di Belah Batu Gianyar, Bali hampir ambruk. Sementara di bawah jembatan gantung yang hampir ambruk tersebut, terdapat bangunan wihara, tempat peribadatan umat Buddha. Karena kondisi yang membahayakan, saat ini persembahyangan umat ditutup sementara karena kondisi jembatan gantung yang miring hampir ambruk. Jembatan gantung yang memiliki usia ratusan tahun tersebut hampir ambruk karena struktur jembatan yang sudah rusak dan tali seling yang putus. Kondisi ini pun cukup membahayakan di mana di bawah jembatan gantung tersebut terdapat bangunan wihara Amurfa Bumi. Pengelola wihara berharap agar instansi terkait segera melakukan pembongkaran jembatan gantung yang hampir ambruk agar tidak semakin membahayakan. Saat ini di sekitar lokasi jembatan gantung yang hampir ambruk ini telah dipasang garis polisi untuk mencegah warga mendekat agar tidak membahayakan. Ya Om Romi, ini ada berita viral jembatan gantung peninggalan Belanda nyaris ambruk nih di daerah Gianyar ya. Bali tuh ya. Nah, gimana? Udah tahu Om Romi kan? Iya sih, sempat dengar juga. Makanya itu sebenarnya kan emang sudah lama banget kan. Jangan Belanda lagi, berarti udah 100 tahun yang lalu kan. Artinya emang sebenarnya dari pemerintah pusat daerah pun juga harus koordinasi sama pemerintah pusat ya, supaya untuk next time-nya ke depannya ya kita sama-sama saling kontrol, saling sama-sama koordinasi supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kan memang ini kan jembatan sangat vital banget ya fungsinya kan untuk masyarakat yang aktivitas ya kan, terus buat bahan baku untuk ke daerahnya masing-masing. Jadi ya saya harap buat nextnya sih mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi, karena memang ini sangat vital dan memang harus, yang saya harapkan sih himbauannya untuk pemerintah ya kita selalu kontrol aja. Dan di